Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, malam. Terima kasih atas kehadirannya untuk dapat meluangkan waktunya di forum diskusi ini. Saya Rizky Duatmojo, perwakilan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memimpin jalannya FGD pada malam ini. FGD ini akan membahas mengenai sistem pembelajaran jarak jauh atau yang disebut PJJ pada masa pandemi 2021. Oke, sebelum memulai, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mungkin Denistia Rahmanovel. ya, Saya lanjutkan. Iman Sukoco Putro. Saya Jibril Hawar. Saya Muhammad Habil Hapriansyah Yahya. Oke, langsung saja kita mulai tanpa panjang lebar. Pertanyaan pertama, apa sih yang kalian tahu mengenai PJJ? Mulai dari Mas Iman Sukoco. PJJ yang menurut saya ya, itu adalah pembelajaran jarak jauh, iya kayak kalau kasarnya offline lah. Jadi kita nggak langsung tatap muka langsung sama guru atau sama dosen gitu. Oke, Itu sih paling. Oke, menggunakan media ya, media. Media ya pasti itu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk Saudari Denis, PJJ itu apa sih? Menurut saya sih itu pendidikan yang dilakukan lintas ruang, waktu, dan tempat. Jadi kita berbasis online kayak gitu. Oke. Selanjutnya untuk Mas Habil, apa nih pendapatnya? Menurut saya PJJ itu adalah penggunaan berbagai media komunikasi melalui online untuk kepada para peserta atau murid yang dapat belajar karena keterbatasan waktu dan juga memberi kesempatan. Itu aja sih. Oh, oke. Yang terakhir untuk Mas Jibril, pendapatnya gimana nih PJJ itu? Kalau saya mengenai PJJ ya, itu sih yang tahu coba belajar ya menggunakan internet aja sih. Menggunakan layanan internet ya? Iya, menggunakan internet. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, kendala apa saja sih yang dialami dalam pembelajaran jarak jauh? Kendalanya apa aja nih? Untuk Saudari Denis, pendapatnya? Menurut saya sih kendalanya yang utama mungkin ada kendala di koneksi. Nggak semua tempat mendapatkan sinyal yang bagus. Iya. Dan kondisi di rumah yang nggak kondusif, kayak gitu sih. Oke. Mungkin lebih nggak kondusif ya rumahnya ya? Apalagi yang kalau rumahnya di gang, jalan sempit tuh biasanya sinyal kurang memadai sih. Untuk Mas Habil mungkin pendapatnya gimana? Kalau menurut saya kendalanya itu yang terutama materi yang disampaikan kurang masuk ke kepala atau kurang efektif itu, kurang efektif. Mungkin internet juga terlalu ini ya, lamban atau apa. Kehabisan data bisa. Bisa, kuota sih. Untuk Mas Koco, untuk Mas Koco pendapatnya gimana? Kendalanya? Kalau kendalanya itu mungkin menurut saya ya benar itu yang pertama ya kota ya pasti sama jaringan sama kondusif sama isi rumah yang tidak kondusif. Okay. Sama itu paling gimana ya feedback dari materi yang dosen beri itu kadang suka miskom sih paling dosen atau guru gitu. Jadi dia nerangin kadang kitanya tuh mikirnya kemana-mana jadi salah tangkap sih gitu mungkin. Iya. Oke, terima kasih. Terakhir untuk Mas Jibril, gimana nih kendalanya? Iya, mungkin kendalanya sih ya kurang lebih iya karena sinyal internet mungkin ya, maksudnya jadi mungkin pembelajarannya kurang efektif seperti itu gitu. Penyampaian dari dosen atau guru terhadap murid atau mahasiswa sih jadi mudah miskomunikasi aja gitu, materi yang disampaikan telat atau bagaimana kan koneksi tidak stabil ya, kurang lebih seperti itu sih maksudnya kendalanya gitu. Nggak efektif dah ya Mas ya? Kurang efektif lah. Iya. Oke, terima kasih.
Selanjutnya pertanyaannya, menurut kalian, apakah PJJ atau pembelajaran secara jarak jauh efektif nggak di masa pandemi ini? Menurut Saudari Denis? Kalau dibilang efektif sih efektif, cuman ya itu banyak sekali kendala yang mungkin dihadapin sama mahasiswa, dosen, atau institut pendidikannya. Kayak kurangnya fasilitas Benar sih. yang memadai, kayak gitu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya untuk Mas Iman, gimana pendapatnya nih? Efektif nggak nih? Kalau menurut saya efektif. Kalau kita bahasnya konteksnya itu pada masa pandemi. Karena ini salah satu solusi ya mungkin dari pemerintah juga agar ada berjalannya proses pembelajaran dengan cara seperti inilah. Jadi ya mau nggak mau pasti efektif lah kalau lagi pandemi kayak gini. Juga anak-anak lebih tahu ya perkembangan teknologi di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Ya, Oke, terima kasih Mas Koco. Selanjutnya untuk Mas Jibril, gimana nih? Efektif nggak pembelajaran ini? Kalau menurut saya tadi sih juga disinggung ya, kurang efektif sebenarnya. Cuman kan kita bicara ini di masa pandemi kan? Iya, benar. Iya, kalau di masa pandemi sih ya mungkin belum ada solusi lebih lanjut gitu ya dari pemerintah. Mungkin salah satu-satunya solusi ya ini gitu, menggunakan Jarak jauh ya? pembelajaran jarak jauh lah. Iya, mungkin Oke. seperti itu. Oke, terima kasih. Terakhir untuk Mas Habil gimana nih? Efektif nggak nih PJJ di masa pandemi ini? Kalau menurut saya sih efektif ya. Sepakat dengan Mas Iman karena di lagi masa pandemi ini emang butuh PJJ sih, lebih ya Nggak berkerumun gitu ya? lebih kerumun, Oke. mengurangi pandemi lah. Mengurangi mobilitas masyarakat ya? Mobilitas masyarakat. Oke, terima kasih Mas. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apakah kegiatan PJJ mampu meningkatkan produktivitas dalam belajar mengajar? Untuk Saudara Jibril gimana nih? Meningkatkan atau tidak? Kalau saya ya mesti dibilang meningkatkan sih pasti ya, karena kan walaupun jarak jauh tapi kan tetap ada pembelajaran yang disampaikan oleh dosen atau guru gitu. Sebenarnya sih pasti dapat meningkatkan sih ya. Tapi iya ya mungkin seperti itulah. Oke, terima kasih. Untuk pendapat dari Mas Iman gimana nih? soal produktivitas ya. Produktivitas ya. Kalau bilang produktivitas, ya kenapa saya bisa bilang di produktivitas, meningkatkan produktivitas, Aktivitas. ya karena cuma di rumah aja gitu ya, mau nggak mau kita harus gimana ya, kasarnya educate yourself. Jadi ya lu harus bikin pinter diri lu sendiri dengan cara apapun. Jadi yang namanya produktif kan harus ada sesuatu kegiatan yang harus dikerjakan gitu. Ya kalau misalnya nggak boleh keluar ya di rumah ngapain gitu kalau nggak produktif. Jadi Iya. sebenarnya Terpaksa balik gitu ke ya? orang masing-masing. Iya, sebenarnya balik ke orang masing-masing. Cuman kalau saya meningkatkan produktif sih kalau saya ya. Oke. Terima kasih Mas Koco. Gimana kalau menurut pendapat Saudari Denis, meningkatkan produktivitas apa tidak? Kalau saya sih kurang sepakat dengan pendapatnya Mas Iman Sukoco. Menurut saya untuk meningkatkan produktivitas malah menurut saya di masa pandemi kayak gini malah jadi nurunin produktivitas. Karena yang biasanya orang mobilitasnya padat, jadinya dituntut untuk di rumah aja. Apalagi di rumah kayak gini kita tuh dari dulu nganggap rumah itu kan tempat untuk beristirahat. Jadinya mungkin itu termindset di pikiran banyak orang kayak jadinya nggak lebih produktif aja gitu. Oke. Saya sih gitu. Oke. Terakhir untuk Mas Habil, ini meningkatkan produktivitas atau tidak PJJ ini? Kalau menurut saya sih produktivitas ya, karena kan kalau di rumah itu nggak ngelakuin kegiatan apa ya, yang pokoknya ngelakuin
bisa lebih memahami tentang teknologi, bisa Oh ya. mencari-cari info Oke. gitu. Kita biar lebih tahu gitu, Mas. Oke, selanjutnya pertanyaannya, menurut kalian nih, apa aja sih dampak positif atau negatif mengenai kebijakan tersebut? Untuk Mas Iman, pendapatnya gimana nih? Oke, di saat pandemi dengan adanya PJJ ini, positifnya mungkin bumi jadi lebih sehat, ya jadi udara juga lebih segar, dan kalau untuk di rumah juga kita jadi bisa lebih dekat dengan keluarga, bisa ngobrol satu sama lain, ya pokoknya nggak seperti biasanya deh yang kalau kita nggak ada PPJ ini. Lebih Kalau intens untuk ya? lebih intens lah ya, bener, itu positifnya ya. Kalau untuk negatifnya, mungkin namanya manusia kan kita kan makhluk sosial ya, jadi kita nggak bisa sosialisasi sama orang gitu. Maksudnya eh, antar muka gitu, nggak bisa ngobrol yang intens sampai kita bercanda-canda bisa sampai nyentuh-nyentuh. Iya, Apalagi kalau terbatas cewek ya. kan kalau cewek kan kalau ketawa kan suka nepok-nepok gitu, jadi nggak bisa. Masa online nepoknya kan mas nggak masuk akal jadinya mas Iya kayak benar. gitu. Iya, Iya iya. mungkin gitu sih. Ya. Ya, oke. Menurut kalian, Oke. apa saja sih dampak positif atau negatif mengenai kebijakan tersebut? Kalau positifnya itu bisa mengurangi angka virus corona ini, terus kalau negatifnya itu ya bisa jenuh, stres, ngeblank, itu aja sih menurut saya. Oke. Oke, terima kasih. Untuk Mas Jibril nih, apa aja sih dampak positif atau negatif mengenai kebijakan tersebut? Kalau dari saya sih mungkin kita bahas positifnya terlebih dahulu mungkin ya tentang kebijakan ini. Positifnya sih cukup banyak ya. Maksudnya kayak kita lebih dekat dengan keluarga gitu, sama maksudnya lebih intens lah ngumpulnya karena kan emang nggak bisa kemana-mana ya. Sama positifnya juga kita kan mesti pas lagi offline gitu ya, kita kan nggak menggunakan seperti ini gitu cara belajarnya menggunakan Zoom dan lain-lain ya, mesti jadi kita lebih tahu gitu Lebih tahu lah. positifnya, lebih explore teknologinya lah seperti itu. Ya Oke. sama plusnya juga kan apalagi di Jakarta gitu ya atau di jalan-jalan lainnya kan mesti polusinya itu berkurang banget ya, Mengurangi ya. mengurangi polusi gitu karena eh, tidak ada yang keluar rumah seperti itu kurang lebih. Oke. Kalau kita membahas minusnya ya, kekurangan dari kebijakan ini juga sih ya kita kurang produktif aja gitu karena di rumah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya yang terakhir untuk Saudari Denis, apa sih dampak positif atau negatif mengenai kebijakan tersebut? Saya sih positifnya seperti yang teman-teman tadi katakan, kalau jadi banyak waktu untuk di rumah sama keluarga yang tadinya kita tuh sibuk masing-masing gitu sama aktivitas kita. Terus juga kita juga tahu nih, jadi cara belajar yang variatif kayak gimana. Sama banyak orang yang tadinya kurang explore teknologi, jadinya banyak juga yang udah melek gitu sama teknologi. Terus kalau negatifnya sih, kita kurang jadi sosialisasi ya sama masyarakat di luar. Terus juga mungkin bagi beberapa orang kuotanya yang terbatas, sama fasilitas-fasilitas yang kurang memadai. Terus juga kayak kondisi rumah nih yang mungkin banyak juga yang nggak kondusif. Jadinya banyak juga nih di berita selama di rumah aja gitu, banyak juga kekerasan yang terjadi pada anak kayak gitu sih. Oke, terima kasih, cukup lengkap paparan Anda ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Menurut kalian, apakah PJJ layak dalam sistem belajar mengajar di masa pandemi ini? Gimana nih pendapat Mas Iman? Layak nggak? PJJ pada masa pandemi ya. Kalau menurut saya layak ya, karena mungkin ini solusi terbaik dari pemerintah untuk untuk tidak tinggi penularan COVID yang ada di Indonesia. Soalnya juga tidak ada cara lain mungkin ya dari pemerintah selain seperti ini gitu. Jadi ya
efektif lah menurut saya juga. Untuk menekan virus ini ya, Iya. supaya tidak Untuk biar agar penyebarannya itu tidak terlalu cepat gitu. ya, memutus rantai virus. Nah, Nah, ya benar, kurang lebih Oke. seperti itu. oke. Selanjutnya untuk Muhammad Habil gimana? Layak atau tidak? Kalau menurut saya layak ya, karena kan lagi masa pandemi gini, nggak ada solusi lain atau tujuan rencana lain dari pemerintah. Jadi layak sih kalau menurut saya itu aja. Oke, terima kasih. Untuk Mas Jibril gimana nih? Layak atau tidak? Kalau bicara layak, ya udah disinggung juga sama saudara Habil ya. Ya karena mungkin ini solusi terbaik gitu buat memutus rantai COVID-19 ini kan. Jadi mungkin ya kalau kita bicara pandemi sih PJJ ini sih layak sih. Karena mungkin belum ada pengembangan solusi lagi gitu dari pemerintah. Jadi ya layak. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk Saudari Denis gimana nih? Layak atau tidak? Saya sepakat dengan teman-teman yang ada di sini. PJJ ini layak sih untuk dilakukan selain kita bisa di rumah aja untuk menurunkan penularan. Kita juga tetap bisa aktivitas lewat Zoom kayak gini misalnya, atau lewat aplikasi sejenis kayak gini, kayak gitu sih. Oke. Untuk kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan atau poin-poin tersebut adalah PJJ layak sekali untuk sistem pembelajaran di pandemi seperti ini. Dan positifnya itu, manfaat positif dari PJJ itu adalah waktu belajar fleksibel, wawasannya yang luas, yang kita lebih mengeksplor teknologi-teknologi. Negatifnya ya beberapa ada yang bilang seperti jenuh, bosan di rumah, tidak bisa bersosialisasi kepada teman atau keluarga. Oke, itu aja. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak sopan atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.